Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Anggisa Luna dengan NIM 190321100039 dari kelas Manajemen Produksi Agribisnis C. Oke, pada kesempatan kali ini di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis manajemen produksi, yaitu analisis manajemen produksi agribisnis pada komoditas kedelai dengan studi kasus pada UMKM produksi tahu milik Bapak Mustafa yang berada di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Untuk pembahasannya langsung saja ke slide berikutnya. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas beberapa topik pembahasan, yaitu ada 10 topik pembahasan yang diawali oleh pendahuluan, perencanaan produksi dan pemilihan lokasi usaha, pemilihan dan nilai ekonomis bahan baku kedelai, kondisi pasar, topografi dan iklim, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan sarana prasarana produksi, kedekatan pasar dan kedekatan dengan bahan baku, perencanaan tata letak, kelebihan dan kekurangan tata letak yang terpilih, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Kedelai ini merupakan salah satu tanaman palawija yang dapat diolah menjadi suatu bahan makanan. Nah, kedelai termasuk jenis komoditas kacang-kacangan atau polong, di mana hasilnya bisa diolah menjadi makanan seperti susu kedelai, tempe, tahu, kecap, dan lain sebagainya. Kedelai memiliki potensi yang baik dan prospek yang cukup baik juga apabila dijadikan bahan baku utama dalam hal pengusahaan, karena menurut saya kedelai merupakan salah satu komoditas yang mudah dibudidayakan dan pengolahannya pun dapat dikatakan cukup mudah. Kedelai banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan dijadikan bahan baku pembuatan produk olahan. Salah satunya adalah UMKM produksi tahu milik Bapak Mustafa ini yang telah memproduksi tahu dengan bahan baku kedelai sejak tahun 1998. Manajemen produksi yang telah diberlakukan sekian lama ini kurang efektif apabila dipergunakan dengan jangka yang cukup panjang. Oleh karena itu, di sini saya akan menganalisis manajemen produksi dari UMKM produksi tahu milik Bapak Mustafa untuk mengetahui lebih detail terkait manajemen yang telah dijalankan tersebut. Oke, untuk rumusan masalah, di sini perumusan masalah yang ada dalam analisis yaitu bagaimana sih manajemen produksi agribisnis pada UMKM produksi tahu milik Bapak Mustafa yang dijalankan ditinjau dari aspek manajemen produksi agribisnis yang telah ada. Oke, untuk tujuan yaitu untuk mengetahui manajemen produksi pada UMKM produksi tahu milik Bapak Mustafa yang telah dijalankan ditinjau dari aspek manajemen produksi agribisnis yang telah ada dan memberikan arahan kepada pengusaha agar usaha yang berjalan bisa menjadi lebih baik dan menguntungkan. Baik, untuk materi yang selanjutnya, di sini ada perencanaan produksi dan pemilihan lokasi usaha. Nah, perencanaan produksi ini merupakan suatu kegiatan di dalamnya terdapat proses perencanaan pada kegiatan produksi pada suatu perusahaan maupun UMKM. Nah, perencanaan produksi ini telah dilakukan oleh pemilik UMKM produksi tahu, yaitu Ibu Siti Juwariah selaku anak dari Bapak Mustafa, dengan melakukan pemilihan lokasi dan penyediaan bahan baku utama. Selain itu, beliau juga memastikan keadaan pasar atau persaingan di lokasi usaha tersebut dengan mempertimbangkan kedekatan pasar dan lokasi pengambilan bahan baku. Dengan demikian, saat pemulaian bisnis, produksi tahu ini akan lebih tertata dan meminimalisir kekeliruan dalam menjalankan usaha produksi tahu. Lokasi didirikannya usaha produksi tahu ini terletak di samping rumah pemilik, sehingga untuk perencanaan dan penyediaan sarana prasarana juga langsung berhubungan dengan rumah pribadi secara langsung, seperti alat atau listrik.
Sebelum memulai usaha dulu, pemilik sempat melakukan perencanaan pemilihan lokasi di mana akan dilakukan pada lokasi yang sedikit jauh dari jarak rumah. Akan tetapi rencana itu dibatalkan karena banyak pertimbangan terkait jarak rumah dengan lokasi usaha, karena ditakutkan akan seringkali terjadi mondar-mandir. Nah, perencanaan produksi yang dilakukan belum cukup matang, hanya berbekal ilmu yang dimiliki orang tua karena pernah ikut bekerja di pabrik tahu dan selanjutnya memiliki keinginan untuk membangun usaha sendiri dan berdiri hingga saat ini. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pemilihan dan nilai ekonomis bahan baku kedelai. Pemilihan bahan baku memiliki peranan yang sangat penting dalam proses produksi ketika usaha berlangsung. Pada umumnya, bahan baku pertanian memiliki daya simpan yang relatif kurang tahan lama ya dibandingkan bahan baku lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan ketelitian dalam memilih bahan baku sehingga tepat untuk digunakan saat produksi. Bahan baku yang dipilih oleh UMKM produksi tahu milik Bapak Mustafa ini sangat memperhatikan kualitas dari bahan baku itu sendiri. Bahan baku yang diambil yaitu kedelai murni, diambil dari lokasi tempat usaha yang dulu pernah ditempati oleh almarhum ayah dari Ibu Siti Juwaria tersebut. Selain itu, terkadang juga banyak warga sekitar yang mengantarkan hasil panen kedelainya ke lokasi untuk dijual dan dijadikan sebagai bahan baku utama pembuatan tahu. Sebelum menerima penjualan dari warga sekitar, pemilik juga melakukan penyortiran di mana bahan baku yang baik saja yang diambil untuk diproduksi agar hasil dari tahu ini memiliki kualitas yang baik. Pemilihan kedelai dilakukan dengan memperhatikan bentuk kedelai, tekstur kedelai, warna kedelai, dan beberapa hal lainnya secara keseluruhan sehingga bisa dipastikan bahwa kedelai aman untuk dikonsumsi dan diolah menjadi produk tahu. Kedelai memiliki nilai ekonomis yang bisa dikatakan baik dibandingkan palawija yang lainnya. Hal ini dibutuhkan dengan tingginya nilai harga kedelai yang hampir sama dengan harga beras, yaitu sekitar Rp9.500 hingga Rp10.500. Pematokan nilai harga tersebut dapat dikatakan murah apabila disertai dengan kualitas yang baik. Di UMKM produksi tahu milik Bapak Mustafa ini mengambil bahan baku secara grosir, di mana pengambilan langsung dalam skala yang besar dan diangkut menggunakan mobil pickup. Dari pengambilan yang secara grosir ini membuat harga kedelai jauh berbeda dengan harga satuan kilo dan mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Dapat dikatakan sangat ekonomis apabila dijadikan bahan baku utama pembuatan tahu, sehingga penjualan kembali dengan produk berupa tahu pun memiliki harga yang terjangkau. Untuk materi yang selanjutnya yaitu kondisi pasar, topografi, dan iklim. Pasar adalah sasaran utama bagi pembisnis untuk melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan produk yang dimiliki. Dalam berusaha atau berwirausaha tentunya akan ada kegiatan pengembangan hasil di mana akan dilakukan pemasaran dengan memperhatikan kondisi pasar terlebih dahulu. Kondisi pasar sangat mempengaruhi tingkat penjualan dan pendapatan pembisnis karena pasti terdapat pesaing yang menjualkan produk yang sama. Oke, pada UMKM produksi tahu ini memasarkan hasil produksinya berupa tahu mentah ke pasar-pasar yang ada di kota Bojonegoro. Pemasaran dilakukan dengan menjualkan hasil produk ke pasar dan menjadi penyedia bagi pedagang-pedagang ecer yang ada di pasar tersebut. Contoh pasarnya adalah Pasar Ngasem, Pasar Kapas, Pasar Sumberjo, Pasar Bojonegoro, Pasar Soko, dan pedagang rumahan yang biasa mengambil stok tahu untuk dijual kembali di rumah. Selain menjualkan ke pasar besar, di daerah sekitar tahu juga dijual secara ecer ataupun grosir tergantung permintaan konsumen. Oke, kondisi topografi Kabupaten Bojonegoro ini lebih didominasi pada keadaan tanah yang berbukit di ujung daerah selatan dan di ujung daerah utara, dengan dialiri Sungai Bengawan Solo yang menandakan bahwa Bojonegoro memiliki pertanian yang subur. Akan tetapi, pada daerah yang jauh dari lokasi sepanjang Sungai Bengawan Solo ini juga memiliki karakteristik tanah yang berbeda, sehingga kebanyakan warga masyarakat menanam tanaman yang hanya tumbuh di musim tertentu.
Di Bojonegoro sendiri, penanaman kedelai bisa dilakukan setahun sekali tergantung musim. Selain itu, penanaman kedelai banyak juga komoditas yang ditanam pada dataran tanah, yaitu tanah tertentu di wilayah Bojonegoro seperti tembakau, ataupun padi, ataupun kacang hijau di daerah dataran tinggi, dan produk-produk lainnya. Permukaan tanah di Kabupaten Bojonegoro ini kebanyakan adalah dataran rendah, di mana ketinggiannya berada antara 25 hingga 500 meter dari permukaan laut dengan angka kemiringan mencapai 2%. Iklim yang ada. Iklim adalah suatu keadaan cuaca rata-rata yang ada pada suatu daerah. Dari keadaan topografi yang ada menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki iklim tropis, tetapi suhu pada siang hari terkadang juga sangat panas akibat kulminasi. Nah, kulminasi ini ada suatu fenomena di mana ketika matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit, sehingga suhu pada siang hari sangat panas akibat matahari berada di ujung kepala dan dikatakan hari tanpa bayangan. Fenomena ini seringkali terjadi karena di Bojonegoro juga banyak perusahaan minyak yang menjadikan Bojonegoro memiliki iklim yang berubah-ubah. Tipe iklim di Bojonegoro yaitu tropis dengan suhu rata-rata 27,8 Celcius dan terdapat dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kedua musim tersebut mempengaruhi jenis pola tanam dari komoditas yang dapat ditanam di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Oke, materi yang berikutnya yaitu ketersediaan sarana prasarana produksi. Sarana prasarana produksi adalah salah satu penunjang utama berjalannya proses produksi bagi usaha yang dijalankan. Sarana prasarana ini meliputi alat yang digunakan, lokasi usaha, ketersediaan pengairan, tempat pengelolaan limbahnya baik, ketersediaan bahan baku, ketersediaan listrik, dan lain sebagainya. Sarana prasarana ini memiliki peranan yang sangat penting di mana keberlangsungan usaha akan terus berkelanjutan apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Pada UMKM produksi tahu telah memiliki persediaan alat yang cukup lengkap dengan proses tradisional yang telah diterapkan dari zaman dahulu. Sarana yang digunakan seperti desel, katel, rambut, alat penyaringan ampas tahu, penggilingan kedelai, dan alat pembakaran. Kelengkapan ini belum sempurna dikarenakan masih banyak alat lain yang lebih modern belum digunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal penyediaan sarana prasarana produksi, UMKM produksi tahu milik Bapak Mustafa tidak mendapatkan tunjangan dari pemerintah, meskipun usaha dapat dikatakan sudah cukup besar. Semua modal dana yang digunakan juga masih menggunakan modal sendiri tanpa adanya subsidi dari pemerintah terkait penyediaan saprodi atau lain sebagainya. Sebagian alat yang rusak atau sudah rapuh disendirikan dan akan dilakukan pembelian baru apabila dana sudah terkumpul dari hasil penjualan itu sendiri tanpa adanya subsidi pemotongan harga. Dari produksi tahu mentah ini hanya mendapatkan kemudahan saat mengakses ke pasar kota dalam hal penjualan dan penyediaan pasaran bahan baku dengan harga yang lebih murah karena membeli secara grosir. Penyediaan rambut sebagai bahan bakar pun mengambil dari mesin. Seleb itu mesin penggiling padi di sekitar rumah dan membeli sendiri dengan harga grosir. Ketersediaan sarana prasarana pada UMKM produksi tahu ini dapat dikatakan sudah cukup lengkap dan hanya kurang perhatian dari pemerintah setempat akan adanya bantuan atau kebijakan subsidi. Oke, materi yang berikutnya yaitu ketersediaan sarana prasarana produksi. Sarana prasarana produksi adalah salah satu penunjang utama berjalannya proses produksi bagi usaha yang dijalankan. Sarana prasarana ini meliputi alat yang digunakan, lokasi usaha, ketersediaan pengairan, tempat pengelolaan limbahnya baik, ketersediaan bahan baku, ketersediaan listrik, dan lain sebagainya. Sarana prasarana ini memiliki peranan yang sangat penting di mana keberlangsungan usaha akan terus berkelanjutan apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Pada UMKM produksi tahu telah memiliki persediaan alat yang cukup lengkap dengan proses tradisional yang telah diterapkan dari zaman dahulu. Sarana yang digunakan seperti desel, katel, rambut, alat penyaringan ampas tahu, penggilingan kedelai, dan alat pembakaran.
Kelengkapan ini belum sempurna dikarenakan masih banyak alat lain yang lebih modern belum digunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal penyediaan sarana prasarana produksi, UMKM produksi tahu milik Bapak Mustafa tidak mendapatkan tunjangan dari pemerintah, meskipun usaha dapat dikatakan sudah cukup besar. Semua modal dana yang digunakan juga masih menggunakan modal sendiri tanpa adanya subsidi dari pemerintah terkait penyediaan saprodi atau lain sebagainya. Sebagian alat yang rusak atau sudah rapuh disendirikan dan akan dilakukan pembelian baru apabila dana sudah terkumpul dari hasil penjualan itu sendiri tanpa adanya subsidi pemotongan harga. Dari produksi tahu mentah ini hanya mendapatkan kemudahan saat mengakses ke pasar kota dalam hal penjualan dan penyediaan pasokan bahan baku dengan harga yang lebih murah karena membeli secara grosir. Penyediaan rambut sebagai bahan bakar pun mengambil dari seleb itu mesin penggiling padi di sekitar rumah dan membeli sendiri dengan harga grosir. Ketersediaan sarana prasarana pada UMKM produksi tahu ini dapat dikatakan sudah cukup lengkap dan hanya kurang perhatian dari pemerintah setempat akan adanya bantuan atau kebijakan subsidi. Oke, selanjutnya yaitu kedekatan dengan pasar dan kedekatan dengan bahan baku. Bahan baku dan pasar ini merupakan aset terpenting dari dasar pengolahan serta pemasaran suatu produk yang akan diusahakan oleh pelaku usaha. Secara umum, penyediaan bahan baku memang harus diperhatikan dari segi harga dan kualitas yang harus seimbang. Oleh karena itu, kedekatan lokasi dengan pasar dan lokasi pengambilan bahan baku ini juga perlu diperhatikan secara matang. Hasil produksi berupa tahu mentah yang telah diproduksi oleh UMKM produksi tahu milik Bapak Mustafa ini dipasarkan ke pasar kota wilayah setempat. Lokasi usaha memang didirikan di samping rumah pemilik agar lebih mudah menjangkaunya, sehingga pemasaran pun dilakukan di sekitar wilayah produksi tahu, yaitu di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Kedekatan lokasi usaha dengan pasar menjadi penentu utama meminimalisir biaya transportasi yang pelaku usaha keluarkan untuk memasak tahu ke lokasi penjual ecer yang ada di pasar-pasar tersebut. Selain kedekatan dengan pasar, pelaku bisnis juga perlu memperhatikan kedekatan lokasi usaha dengan lokasi penyediaan bahan baku. Pada UMKM produksi tahu milik Bapak Mustafa ini memilih bahan baku di lokasi yang tergolong agak jauh, yaitu di Desa Ledok, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Untuk menuju lokasi tersebut membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Pengambilan bahan baku dilakukan dengan menggunakan mobil pick up. Selain itu, terkadang pemilik kedelai sekitar rumah juga menjualkan hasil panen kedelainya ke lokasi usaha, sehingga ketersediaan bahan baku cukup melimpah dan telah dipilih sesuai kualitas kedelai. Tidak ada kendala terkait jarak pengambilan bahan baku karena sudah mengenal akrab dengan pemilik bahan baku dan mendapatkan harga grosir yang lebih murah. Oke, materi yang berikutnya yaitu perancangan tata letak usaha. Tata letak adalah penyusunan atau penentuan posisi dari sarana prasarana yang digunakan saat proses produksi berlangsung agar saat melakukan produksi tenaga kerja merasa nyaman, aman, dan ekonomis. Tata letak yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi keberhasilan usaha yang dijalankan. Selain itu, pekerja akan mampu bergerak secara leluasa apabila penyusunan tata letak sangat rapi dan berkelompok sesuai kegunaan masing-masing alat atau mesin tersebut. Dalam hal perancangan tata letak, pada UMKM produksi tahu milik Bapak Mustafa ini menggunakan jenis tata letak, yaitu tata letak produk, di mana UMKM ini memproduksi satu jenis produk dan diolah dengan jumlah yang cukup banyak sesuai permintaan. Tata letak produk ini memberikan prinsip machine after machine, yaitu mesinnya dikelompokkan sesuai urutan dari proses pembuatan tahu mentah ini. UMKM produksi tahu yang
ini memilih tata letak ini dikarenakan tingkat produksi tahu yang cukup banyak dan meminimalisir pemindahan alat produksi ke lokasi yang berbeda dan lebih mudah dalam hal pemantauan kegiatan. Pemantauan kegiatan produksi ya. UMKM produksi tahu ini menggunakan sistem tata letak produk dengan pertimbangan bahwa adanya peralatan yang besar yang tidak dapat dipindahkan seperti sumur air atau pengairan ampas dan penyaringan ampas ya maksud saya, yaitu dan mesin pemanas yang digunakan itu cukup besar sehingga tidak memungkinkan untuk dipindahkan. Apabila akan dilakukan perombakan tata letak dari sarana prasarana yang digunakan hanya bisa dilakukan untuk alat yang bisa terangkat seperti diesel, mesin penggiling kedelai, tempat pemotongan tahu, terus alat pengepres tahu dan tempat pendiaman tahu yang direndam oleh air. Oleh karena itu, pelaku usaha memilih tipe layout ini karena beberapa alasan yang telah disebutkan tadi, menyesuaikan dari proses pembuatan tahu mentah ini hingga ke proses akhir menjadi produk tahu siap jual dan diedarkan. Oke, yang selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan tata letak usaha yang terpilih. Kelebihan dari tata letak produk yang digunakan pada UMKM produksi tahu milik Bapak Mustafa, yaitu tata letak produk ini adalah bisa memperlancar dari aliran material yang digunakan karena penempatan alat sesuai dengan urutan produksi. Selain itu, pemindahan barang yang digunakan saat produksi tahu juga akan berkurang karena lokasi alat saling berdekatan satu sama lain. Perencanaan produksi yang telah dilakukan tergolong lebih sederhana sehingga proses kontrol kegiatan produksi juga lebih mudah. Meskipun lokasi tidak begitu luas ya, akan tetapi penempatan sarana dan prasarana bisa maksimal diimbangi dengan hasil produksi yang baik. Dengan demikian, hasil produksi yang baik, maka pelanggan juga akan menjadikan tempat tersebut sebagai langganan untuk persediaan tahu. Pekerja juga akan lebih mudah menghafalkan tata letak peralatan yang digunakan untuk meminimalisir kekeliruan saat bekerja. Selain memberikan keuntungan lebih saat penetapan layout tersebut, jenis tata letak ini juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya apabila ditetapkan pada rancangan bisnis usaha. Oke, pada UMKM produksi tahu milik Bapak Mustafa seringkali terjadi gangguan dan permasalahan dari salah satu mesin seperti diesel dan penggiling kedelai. Nah, karena permasalahan tersebut terjadi karena posisi yang berdekatan. Apabila mesin itu tidak berfungsi, maka proses pembuatan tahu pun akan berhenti sementara sehingga perbaikan mesin sudah dilakukan. Oke, waktu produksi yang dilakukan akan ditentukan oleh mesin yang bekerja dengan lambat atau mengalami kendala tersebut. Penempatan lokasi yang berdekatan ini membuat pekerja sedikit kurang leluasa dengan keadaan tersebut sehingga bisa terjadi kecelakaan apabila kurang berhati-hati. Selain itu, penambahan jenis produk atau alat baru akan mengakibatkan urutan produksi akan berubah dan hanya dapat dilakukan jika urutan produksi yang sama atau sejenis dari urutan produksi pembuatan tahu sebelumnya. Oke, untuk pembahasan yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama ada kesimpulan, kedelai merupakan salah satu tanaman palawija yang dapat diolah menjadi berbagai bentuk olahan yang bisa dikonsumsi. UMKM produksi tahu milik Bapak Mustafa telah memproduksi tahu dengan bahan baku kedelai sejak tahun 1998. UMKM ini terletak di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Perencanaan produksi dilakukan dengan pemilihan lokasi dan penyediaan bahan baku utama. Lokasi terletak di samping rumah pemilik dan bahan baku diambil dari Desa Ledo, Kecamatan Bojonegoro. Kedelai memiliki nilai ekonomis yang tinggi dibuktikan dengan tingginya harga kedelai yang hampir sama dengan harga beras, yaitu sekitar Rp9.500 hingga Rp10.500 per kilogram. Pada UMKM produksi tahu memasarkan hasil produksinya berupa tahu mentah ke pasar yang ada di Kota Bojonegoro seperti ke Pasar Ngasem, Pasar Kapas, Pasar Sumberjo, Pasar Bojonegoro, Pasar Soko, dan pedagang rumahan. Pada UMKM produksi tahu ini memiliki 5 tenaga kerja dengan jam kerja mulai pukul 7 hingga pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. UMKM produksi tahu telah memiliki persediaan alat seperti diesel, katel, rambut, alat penyaringan ampas tahu, penggilingan kedelai, dan alat pembakaran.
Jenis tata letak yang digunakan yaitu tata letak produk yang memiliki prinsip machine after machine, yaitu mesinnya dikelompokkan sesuai urutan dari proses pembuatan tahu mentah ini. Untuk saran yang dapat saya berikan pada hasil analisis ini yaitu berdasarkan hasil analisis manajemen produksi agribisnis komoditas kedelai pada UMKM produksi tahu milik Bapak Mustafa, dapat diketahui bahwa kurangnya pemahaman dari pelaku usaha itu sendiri dalam manajemen produksi secara lebih baik. Dengan demikian diharapkan kepada pelaku usaha pada UMKM produksi tahu ini siap untuk mengikuti berbagai pelatihan lebih lanjut terkait manajemen produksi agar memberikan keuntungan dan keberhasilan usaha yang lebih maksimal dari sebelumnya. Baik, terima kasih saya sampaikan. Cukup untuk hasil analisis manajemen produksi agribisnis pada UMKM produksi tahu milik Bapak Mustafa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.